saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Mau menanggapin konferensi persnya Doktif ya. Aku lebih ke sini sih pengen marah dengan media sih sebenarnya, kalian semuanya. Nah, orang tuh bisa ngomong apa aja ya. Orang tuh bisa memberikan tuduhan apa saja. Tapi kan kita nggak harus menuliskan setiap tuduhan orang. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya. Dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonferensikan oleh Doktif ya. Karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Semua orang boleh ngomong. Kalau misalnya saya ngomong di sini ya, saya Bang Hotman lagi salah. Bang HPH. Saya melihat Bang HPH kemarin. Misal ya, saya melihat kemarin Bang HPH ciuman dengan cowok. Untuk apa kita tanggapin? Emang ada buktinya? Atau saya ngomong nih ya, saya ngelihat Doktif, ya dia itu sebagai simpenan. Atau saya tahu Doktif ini adalah seorang misalnya wanita PSK. Untuk apa ditanggapin? Kan semua orang bisa memberikan tuduhan ya. Jadi kan tidak perlu kita tanggapin, ngabisin waktu untuk menanggapin tuduhan tersebut. Habis saya tanggapin tuduhan tersebut, besoknya ada tuduhan baru, Dan setahu saya, menurut guru saya, kalau itu salah, itu namanya fitnah. Kalau itu pun benar, itu namanya gibah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar. Dan menurutku nggak perlu aku tanggapin sedikit pun. Jadi aku datang ke sini bukan untuk nanggapin, tapi lebih kemarah dengan media semuanya. Karena aku ngeliat pemberitaan itu tidak berimbang. Dan aku kecewa sih dengan media-media yang memberitakan hal-hal yang nggak ada buktinya. Aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Jadi saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan? Yang nggak ada BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin dan nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Lagian kan ini sudah masuk ke proses hukum. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong, yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Yang harus diedukasi itu siapa? Media. Yang harus diedukasi itu siapa? Yang mendengarkan. Kalian yang harus diedukasi. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya. Itu koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Itu fitnah semua ya, Dok? Nggak ada yang benar. Kalau aku tanggepin, setiap hari banyak yang bisa ngomong aku seperti itu. Masa setiap hari aku ngadepin media dan aku harus jawab satu-satu semua tuduhan orang? Kan nggak penting ya. Lagian ini orang, itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku, yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara, dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku, dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau ngelihat buktiku ini dan sudah karena yakinlah maka ditahan. Dan aku sangat menyesalkan, satu, sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Kalau ditanya dengan saya apakah penangguhan penahanannya itu karena saya, tentu saja tidak. Saya ini kan cuma rakyat biasa ya, orang sipil ya. Yang menentukan tentu saja adalah pihak berwajib. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian ada nggak tanya dengan saya? Sebagai etikanya ada bertanya kepada saya. Salah satu penyidik bertanya, "Dok, ini ada pengajuan penangguhan penahanan.
Bagiku aku ngelihat ya boleh aja, aku bilang nggak ada masalah. Toh juga kita ada komunikasi dengan bapak itu sebelumnya, dan aku ngerasa kayak ya udah nggak jadi masalah lah. Yang penting proses masih terus berlanjut. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Eh, ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan. Ya, sekali lagi aku tidak punya keinginan untuk menanggapi konferensi pers tersebut karena semua yang disampaikan tidak ada data, tidak ada bukti, dan juga itu semuanya ngawur, salah. Dan juga aku datang sini bikin untuk edukasi aja sih untuk rekan-rekan media dan juga masyarakat sih yang mendengar. Berarti ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan dokter itu terhadap mantan ajudannya juga bisa jadi atau seperti apa? Saya nggak bisa kecewa dengan dia sih ya, karena dari awal dia meras saya aja saya sudah kecewa. Dia peras saya aja saya sudah kecewa. Dia mempersiapkan foto yang foto dari 1 tahun sebelum berhenti aja saya sudah kecewa. Saya sudah kecewa lama dengan dia. Yang saya kecewa hari ini dengan teman-teman media sih. Mungkin diperasnya dalam nominal berapa dok? Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Tapi 800 sekian. Ya, dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali. Begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang, ini tidak dapat proses. Ini ya, ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya, kalau dokter pengen lapor, harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia tuh harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan, dan laporan saya diterima pada waktu itu. Itu yang nominal 2 juta itu dok? Betul. Ya, ngapain transfer banyak-banyak? Terus ya, kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya. Yang penting ada kerugian. Lalu saya ada transfer lagi 5 juta. Lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tapi memang tujuan saya kan sebenarnya ya udah kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan. Ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Kita cari nafkah di sana. Itu menurut saya ya. Tapi nggak tahu menurut kalian. Tapi dokter kan nama mantan ajudan dokter juga disebut-sebut oleh dokter ya dok ya. Dokter ngelihatnya gimana sih? Apakah itu sesuatu yang sebenarnya nggak harus dihubung-hubungkan dengan kasus yang ini apa gimana? Ya, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan. Tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti di secara hukum bagaimana. Tapi dok, ada dugaan kong kali kong atau gimana nggak antara dokter detektif sama mantan ajudan dokter? Wah, hanya Tuhan lah yang tahu ya. Hanya Allah lah yang tahu yang seperti itu punya. Aku nggak tahu. Aku nggak berani menyimpulkan.
Tapi Dokter, ngeliatnya dari, gimana sih dok? Apakah buat apa namanya pencitraan apa gimana menjelek-jelekan dokter, menjelek-jelekan dokter saling serang? Aku nggak menyerang dia. Aku nggak. Adakah aku menyerang dia? Di teman-teman di media aku kompres untuk menjelek-jelekan dia? Enggak. Aku nggak menyerang dia sama sekali. Dok, dengan dari adanya, dokter dari Dr. Samira. dari edukasi produk sampai akhirnya terbawa-bawa masalah pribadi, masa lalu juga terseret-seret ke sini, tanggapan dokter gimana? Dokter dibilang inilah, dibilang itulah. Ya, itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi, aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya. Tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya menurutku ya. Tapi ya aku nggak mau tanggepin sekali lagi. Aku benar-benar datang ke sini itu bukan mau nanggepin dia, dan aku nggak ada agenda sedikit pun pengen ngomong dengan kalian. Benar-benar. Tapi setelah aku baca berita dan menurut aku pemberitaannya tidak berimbang, aku harus datang ke sini. Dok, ini kan dari mantan ajudan dokter juga sempat bilang bahwa menantang dokternya untuk bersumpah terkait tidak pernah adanya pengoplosan dari produk. Gimana tuh dok mungkin? Mbak, beliau itu tersangka. Beliau kasusnya sudah P21. Tuntutannya 9 tahun. Seorang tersangka dan seorang mantan narapidana mau ngajakin aku bersumpah, ngapain? Selesaiin dulu aja masalah hukumnya. Nanti kalau misalnya hakim bilang dia nggak bersalah, dia mau ngajakin aku sumpah, oke deh, aku ikutin. Tapi kan lewatin dulu dong hakimnya. Ada hakim di negara kita tercinta kan. Saya pikir negara kita kan negara hukum. Dok, melihat kan dokter kemarin ikut ya ibaratkan ikut juga dalam dok. itu ya pembicaraan dengan karyawan dokter. Apakah nantinya dokter akan menambah bukti baru mungkin untuk laporan dokter yang di Polres terhadap dokter? Ya, ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya dengan bukti yang aku tambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya. Jadi aku lampirkan sih. Berarti jadi bukti tambahan lagi ya dok? Ya, aku melampirkan sih. Dok, ini kan dokter sendiri kan sempat dengan membongkar ini adalah suatu balasan atas kezaliman yang beliau terima. Gimana nih dok mungkin? Apa ulang? Iya, dokter sempat bilang bahwa dengan dia membongkar semua ini ada salah satu bentuk untuk balasan dari kezaliman dari dokter Richard. Oke, kezaliman yang dimaksud oleh saya itu apa? Penyitaan handphone dan penyitaan akun. Pertanyaan saya, yang nyita akun dan yang menyita handphone itu siapa? Apakah saya? Yang menyita handphone dan menyita akun itu kan adalah pihak yang berwajib. Saya nggak bisa ngontrol pihak yang berwajib loh. Dan dalam hukum itu kan ada proses dan ada tahapannya. Jika penyidik menganggap bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana, beliau berhak untuk mendapatkan alat bukti. Dan aku bukan untuk aku. Handphonenya nggak ada di aku dan akunnya nggak ada di aku sama sekali. Ya itu kan keputusan penyidik dalam menegakkan hukum ya. Dan aku pikir kalau nggak salah ya nggak usah khawatir. Aku pikir seperti itu sih. Jadi nggak usah marah dengan aku ya. Kalau misalnya memang kita nggak salah, kan dia dari awal sudah ngomong tuntut dong tuntut. Terus aku ngelaporin, terus kalau sudah dituntut dilaporin masa nangis? Dok, menurut dokter sendiri juga ada motifnya apa sih dokter sama karyawan dokter ini? Persaingan bisnis. Selain persaingan bisnis dok? Persaingan bisnis. Kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Itu sudah jelas banget. Saya bekerja sudah 15 tahun. Pekerja sejati, dokter terkenal, klinik terkenal, sibuk kerja mas, praktek di kliniknya, ngobatin pasien, live, jualan, bukan sibuk gibah, ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang. Saya pikir itu sudah jelas sih. Kalau orang sibuk kerja, memang orang sukses, itu nggak sempat ngomongin orang, dan nggak sempat ngata-ngatain dan gibah orang setiap hari.